Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Khairul Hidayat SAG MAG. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Beliau adalah praktisi dakwah, pimpinan pondok pesantren dan pimpinan thariqah di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Sering kita mungkin mendengar bahwa jangan terlalu khawatirkan hidupmu. Padahal kan kadang-kadang tidak mengkhawatirkan hidup itu justru bikin kita khawatir gitu kan. Kadang-kadang kita takut kehilangan sesuatu, ya takut miskin lah, takut kekurangan harta dan sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana untuk memperbaiki sikap kita agar kita tetap husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Baik ya Ustaz. Jadi landasan kita sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ilmin yuntaza' bih. Awal atau pertama ilmu yang bakal ditarik dari muka bumi itu adalah ilmu sebuah keyakinan. Padahal kita diciptakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, "Walladzi khalaqakum wa ma taf'alun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ketika kita membahas tentang apa sih yang disebut dengan apa yang kalian lakukan, apa yang disebut dengan kalian lakukan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ini lebih dipertegas lagi. Kalau tadi ayat yang pertama secara umum, sekarang secara khusus. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, itu rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Itu rezeki yang paling rendah. Jadi kalau misalnya dengan harta yaitu adalah rezeki yang paling rendah, kemudian ada seorang muslim dia duka dengan harta. Ketika tidak ada hartanya dia duka, dia resah, dia gelisah. Dikhawatirkan oleh mereka para ulama mempunyai keimanan adhaful iman. Karena ini rezeki paling rendah, gelisah. Bagaimana ketika dia tidak mendapatkan rezeki pertengahan, apalagi rezeki yang paling besar. Rezeki yang paling besar itu adalah al-iman billah, bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ke nabinya tentang la tahzan innallaha ma'ana. Ya Rasulullah, ada salah satu tafsiran yang diungkapkan oleh Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani atau dibaca Al-Jilani itu indah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau duka cita ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah bersama kami. Allah bersama kami. Allah. Kalau dikatakan Allah bersama kami, kenapa kita harus mengingat yang lain ketika kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala? Wa idza dzukira al-madhkuru, ketika disebut yang disebut, fahuwa qalbi, itu atau fahuwa fi qalbi, dia kan masuk dalam hati kita. Kalau dia sudah masuk di dalam hati kita, yajri ala majrad dam, berjalan seperti jalannya peredaran darah yang ada. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tiada taranya. Hatta kita menyebut nama Allah saja hilang segala macam permasalahan-permasalahan problematika di sini. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala hati bakal tenang. Dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, Al-Imam Abu Madian Al-Maghribi, seorang alim besar dari Maghrib, dari Maroko. Kemudian Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Banyak dalam ajaran thariqah beliau itu mengajarkan kepada kita keyakinan. Karena keyakinan itu adalah modal dasar dari segala-galanya. Makanya setelah kita berbicara Islam, iman, kemudian ihsan. Jadi itu anak tangga yang memang banyak sekali baru dalam derajat Islam sudah jatuh, belum naik ke dalam derajat iman. Makanya keimanannya jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Dia merasakan sebuah duka nestapa lantaran tidak memiliki harta. Duka nestapa lantaran dia kecewa.
Kenapa harus kecewa? Kalau kita mempelajari tentang satu keimanan yang ada, al-iman bil qada wal qadar, yaitu beriman kepada ketentuan Allah. Kalau dikatakan ulama, qada ketentuan sebelum adanya makhluk di alam dunia, dan qadar ketentuan Allah setelah adanya makhluk di alam dunia. Kita pasrahkan Allah yang maha mengatur. Allahul Muqaddir. Dalam salah satu sabda Rasulullah, itu seringkali Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengungkapkan, takaffalallahu rizqa talibil ilm. Allah menanggung rizkinya orang yang menuntut ilmu. Allah maha menanggung. Takaffalallah. Ini dalam hadis baginda Rasulullah, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau bertutur kata semuanya tuturan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa, yang beliau tidak bertutur kata in huwa illa wahyu yuha, kecuali memang sudah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takaffalallah. Allah menanggung. Kalau Subhanahu wa taala sudah menanggung, semuanya nikmat. Tinggal kita ketika kita memahami tentang konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada konsep al-iktisab, usaha. Ketika usaha hasil, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bakal merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mau merubah. Jadi kalau kita punya, minta sama Allah. Di antara jalur kita mau mendapatkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta fil qalb, hatta walaupun dalam hati. Apalagi yang kalau misalnya ada seorang hamba, dia sudah minta, dia sudah menjalankan perintah Allah, dia sudah kerja, Allah pasti kasih. Allah pasti kasih. Jangan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh berputus asa. Tidak ada wala tayasu min rahillah. Jangan kalian berputus asa. Karena orang yang berputus asa menandakan dha'fil iman, menandakan tentang lemahnya iman. Masya Allah. Mungkin terakhir untuk pesan pemirsa kita agar tenang dalam menghadapi hidup. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup itu ketika kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan hidup itu ada ketika kita sebut nama Allah. Al-Imam Al-Ghazali seringkali beliau menganjurkan kepada kita, sebut nama Allah. Allah ma'in, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadir ilayya, Allah garingin. Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir seringkali mengajarkan kepada kita pula tentang betapa manisnya ketika kita menyebut nama Allah. Ketika kita sebut nama Allah, khusyuk idmahatil aqwan, segala sesuatu itu bakal hilang. Dunia beserta isinya, pernak-perniknya dunia, problematikanya dunia itu hilang ketika kita sebut nama Allah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena khairul asma, sebaik-baik nama, Rasul Jalalah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, bahkan dikatakan a'zamul ma'arif, itu seagung-agung ma'rifah untuk dikenal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memulai pendekatan diri kita kepada Allah, hidup kita tenang, sebut nama Allah, dan yang kita lakukan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mu'izz, Al-Mujabbar, terus dan sebagainya, sifat-sifat yang memang kita sebagai hamba untuk ikut dalam sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sifat yang tidak boleh dimiliki oleh hamba seperti Al-Jabbar. Al-Jabbar itu diktator, nggak boleh. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, nggak boleh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mempunyai itu. Nah, ada kan sifat-sifat yang kita diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk mengikuti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim diantaranya. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas sharing pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jangan pernah berkata kepada Allah tentang masalah-masalahmu, tapi katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah yang bisa menyelesaikan atau memberi solusi dari masalah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini senantiasa menjadi hari yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Margaret Thatcher itu mengatakan watch your thought for they become your words. Jadi perhatikan tuh isi pikiranmu, karena pikiranmu itu akan terlihat di kualitas ucapan. Penguatan kompetensi dai. Masya Allah. Jadi sebenarnya dai ini diutus dari ormasnya masing-masing, gitu kan, untuk mewakili ormas tersebut dalam rangka penguatan nasionalisme. Pada saat dia sudah dewasa, dia dewasa dalam tutur kata, dewasa dalam pengalaman, dia dewasa dalam ilmu, dewasa dalam keikhlasan. Ketika kita puasa itu ketakwaannya semakin meningkat. Orang sekali dikabulkan, 2 kali dikabulkan, 3 kali ditendang. Tapi kalau minta kepada Allah, semakin sering minta, Allah semakin suka. Ya, gitu ya. Jadi